Om Swastiastu, saya Profesor Dr. Nyoman Putu Budiarte, SHMH, salah satu dosen pengampu mata kuliah di Magister Kenodaretan Pasca Sarjana Prasoma Dewa. Hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 akan memberikan materi kuliah mengenai tahapan atau langkah-langkah penelitian dan penulisan tesis. Gitu. Memang sebelumnya sudah ada pertemuan 5 kali, sekarang pertemuan yang ke-6. Untuk sebelumnya sudah dibahas mengenai penelitian hubungannya dengan ilmu, terutama ilmu hukum kenodaretan. Lalu berikutnya kebenaran yang ingin dicari oleh sebuah ilmu hukum ya, melalui penelitian itu ya, baik itu kebenaran korespondensi maupun kebenaran yang lain. Lalu dalam penelitian hukum, karena ilmu hukum itu memiliki ciri khas, yaitu ilmu sui generis, dalam arti tidak bisa digabungkan dengan ilmu lain, tetapi ilmu yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter ilmu praktis normologis, artinya ilmu kaidah, ya, ilmu penormaan, baik itu membuat norma, melaksanakan norma, menegakkan norma, dan itu harus dipraktekkan sehingga berupa produk atau bagaimana penegakan putusan atau keputusan. Seperti itu. Akhirnya ilmu hukum ini memiliki 2 dimensi di dalam penelitiannya, yaitu penelitian normatif di satu sisi dan penelitian empiris di sisi lain. Baik saudara, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6 ya, tetapi saya akan, karena kuliahnya ini sering ya bolak-balik, tapi kita akan fokus sekarang mengenai langkah-langkah dan tahapan penelitian dan penulisan tesis. Jadi langkah-langkah atau tahapan penulisan dan penelitian dan penulisan tesis. Sekali lagi, langkah-langkah atau tahapan penelitian dan penulisan tesis. Jelas? Kalau ini dipahami dengan baik, saya kira strategi untuk bagaimana membuat tesis yang baik ya dan cepat ini akan segera terwujud, ya. Gitu. Baik, setelah metode penelitian normatif kita jelaskan atau kita ketahui, begitu juga metode penelitian mixed method, dan sudah juga secara umum penelitian empiris yang nanti diperdalam oleh Prof. Made Switra. Maka gilirannya supaya tidak terlambat adalah bagaimana tahapan atau langkah seseorang untuk melakukan penelitian sekaligus membuat tesis. Ini kan maha penting, ya enggak? Nah, ada 6 langkah ya. Kalau dalam teori ada menyebutkan 9, ada menyebutkan 6, ada menyebutkan 4 gitu. Tapi menurut saya ada 6 langkah untuk bisa meneliti sekaligus menulis tesis. Yang pertama adalah langkah persiapan yang saya sebut dengan langkah pembuatan proposal. Langkah pembuatan proposal. Proposal ini dibuat ya. Kalau tidak pernah ada proposal, tidak pernah akan melakukan penelitian, termasuk tesis pun tidak pernah akan ada. Ya. Sekali lagi, kalau saudara tidak pernah membuat proposal, jangan berharap saudara tamat. Ya. Artinya mungkin tamat, bubar kuliahnya. Ya. Itu pertama adalah pembuatan proposal penelitian. Yang kedua, pengajuan permohonan untuk mendapatkan pembimbing tesis. Pembimbing 1 utama maupun pembimbing pendamping, pembimbing kedua.
itu harus diajukan. Berikut bagaimana proses bimbingan itu dilakukan. Ya, jadi permohonan mengajukan pembimbing sekaligus bagaimana bimbingan itu dilakukan. Ya. Ini kan sering juga tidak diketahui detail sehingga salah langkah menyebabkan pembimbing merasa tidak enak dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, proses permohonan proses ujian proposal. Jadi setelah dilakukan bimbingan proposal, ya, maka yang ketiga ini adalah proses permohonan sekaligus ujian proposal. Udah. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ya, maka tentu akhirnya produknya adalah proposal itu disahkan. Ya, nanti kan saya jelaskan ya, sampai didokumentasikan. Nah, dari proposal yang sudah disahkan itu di store, maka proses yang keempat, tahapan yang keempat itu adalah apa? Penelitian, ya, penelitian. Karena proposalnya sudah disetujui, maka langkah berikutnya adalah melakukan penelitian, baik itu penelitian normatif atau empiris atau dua-duanya sekaligus. Proses penelitian. Ini keempat. Yang kelima, ya, artinya itu berproses dengan pembimbing juga. Yang kelima adalah ujian seminar hasil penelitian. Seminar hasil penelitian. Artinya apa yang dihasilkan dari penelitian itu dalam bentuk rancangan tesis ini harus diseminarkan. Ada di hadapan penguji 5 orang, ya, ketua sekretaris dengan anggota 3 orang, ketua sekretaris merangkap anggota dan ini di hadapan rekan-rekan saudara. Rekan saudara itu minimal hadir 10 orang. Minimal hadir 10 orang. Ingat itu. Maka baik-baik dengan kawan-kawannya. Baik-baik dengan kawan-kawan, nanti tidak dihadiri seminar hasil, bisa tidak jadi ujiannya, seminarnya. Terus saat seminar hasil itu, ya, saat seminar hasil, peserta yang minimal 10 orang itu, pesertanya memang wajib 10 kali juga ikut. Kalau tidak pernah ikut 10 kali, ngajukan seminar hasil akan ditanya. Berapa kali ikut seminar hasil? Baru 6 kali. Ikut lagi berapa kali baru boleh ujian. Nah, begitu ya. Jadi itu tahapan untuk tesis bisa sampai diuji. Nah, kalau itu sudah dilakukan tentu diperbaiki susul saran penguji dan mahasiswa yang ikut seminar, ya. Maka hasil seminar ini disempurnakan menjadilah tesis untuk siap diproses. Jadi proses yang keenam, proses ujian tesis atau ujian TA, tugas akhir. Jadi yang keenam, ujian tugas akhir atau tesis. Itu dari bahan yang diseminarkan setelah dirembukkan dengan pembimbing, ya. Maka pembimbing ACC untuk diajukan ujian akhir, ya. Maka di ujian akhir pengujinya 5 juga, ya, bisa sama dengan penguji seminar hasil, bisa juga berbeda, ya, bisa berbeda. Tapi di ujian akhir itu tidak ada mahasiswa, ya. Nah itu tahapannya sehingga dijatakan lulus lalu kemudian diperbaiki, dijilid cover yang bagus, ya, disetorkan. Tapi sebelumnya saat penelitian, ya, tahap kelima, saudara diwajibkan menyetor
artikel dari tesis itu untuk dimuat atau dipublish dalam jurnal akreditasi. Itu harus itu, ya, harus. S1 aja sudah, apalagi S2 ya. Itu harus membuat jurnal lalu dipublish, karena ketentuannya kalau tidak membuat jurnal yang dipublish nasional, maka saudara tesisnya harus diturnitin. Tesis harus diturnitin, artinya dicek similarity dan lain sebagainya, apakah ini ada plagiat atau tidak, dan itu 25%. Kalau membuat artikel itu juga diturnitin, kalau kurang dari 25% saudara belum bisa ujian, ya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh staf tindik yang membidangi itu, ya. Jadi harus kurang dari 25%, baru boleh maju ujian akhir, begitu ya. Nah, itu tahapan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tahapan pertama, membuat proposal penelitian. Minggu lalu saya minta saudara kan membuat judul dan rumusan masalah, ya enggak? Sudah kan? Ada yang sudah buat judul? Jangan-jangan bengong di rumah, bengong ya, sehingga enggak ada hasil apa-apa ya. Judulnya apa, rumusan masalahnya apa, ya. Nah, sebentar kita diskusikan, tapi dalam membuat proposal itu, ya, kalau bisa kuliah ini, maksud saya melihat dosennya saja sampai ngantuk ya, gitu. Nah, itu bab mengenai proposal. Di pendahuluan itu berisi 1 latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 kegunaan penelitian, 5 originalitas, dan 6, ini di tesis ini, itu desain penelitian atau kerangka pikir. Kalau di S3 kerangka pikir itu di bab 2. Ini bisa saja nanti ditaruh di bab 2 itu. Nah, kemudian di bab 2 itu berisi tinjauan pustaka, itu berisi 1 kerangka konsep. 2 kerangka teori. Dan 3, ini kalau tadi ditukar ya, itu kerangka pikir atau desain penelitian. Nanti saya jelaskan. Lalu kemudian yang bab 3, metode penelitian, sudah tahu toh isinya, tipe penelitian atau jenis penelitian, 1, 2, pendekatan penelitian, pendekatan masalah, ya. Yang ketiga itu adalah sumber bahan hukum kalau normatif, sumber data kalau empiris, sumber data dan bahan hukum kalau mix method, ya. Ingat itu. Kalau mix method. Bisa dipahami? Jadi nomor 3, sumber data kalau empiris, sumber bahan hukum kalau normatif, sumber data dan bahan hukum kalau mix method, ya. Terus yang keempat yang harus diisi dalam metode penelitian adalah teknik pengumpulan data kalau empiris, teknik pengumpulan bahan hukum kalau normatif, teknik pengumpulan data dan bahan hukum kalau mix method, ya. Saya kira sudah dipahami itu. Nanti seperti apa isinya kemarin kan sudah dijelaskan nih, yang bab 3. Terus yang keempat, kelima ya. Kelima itu lokasi penelitian. Tadi kan teknik pengumpulan. Lokasi penelitian ini hanya
diisi terhadap penelitian empiris atau penelitian method. Sekali lagi, lokasi penelitian hanya diisi pada penelitian empiris atau pada penelitian method. Kalau penelitian normatif tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Udah? Tidak perlu diisi itu. Tidak perlu diisi. Lalu terakhir, analisis bahan hukum. Tadi yang keenamnya atau yang kelima, analisis bahan hukum dalam penelitian normatif. Analisis data pada penelitian empiris. Analisis data dan bahan hukum pada penelitian mixed method. Udah. Terakhir nanti isi daftar bacaan. Daftar bacaan. Itu anatomi daripada proposal ya. Batang tubuh ya dari proposal. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai membuat latar belakang. Hampir 90% ya pengalaman jadi pembimbing ini. Mahasiswa macetnya di membuat latar belakang. Apa yang harus dimuat dalam latar belakang? Atau saya ilustrasi, apa yang dimuat dalam kata pengantar? Kata pengantar 5 menit selesai. Tapi kok berhari-hari tidak selesai? 5 menit kata pengantar saya. Tapi isinya harus ngerti apa yang harus diisi, ya itu diucapkan, ditulis. Tapi kalau isinya tidak ngerti kan tidak bisa buat. Kalaupun buat salah. Sama dengan membuat abstrak. Membuat abstrak kalau tesis sudah jadi, ya abstraknya 5 menit juga jadi. Tapi mengapa berlama-lama? Karena tidak ngerti apa itu abstrak. Bagaimana membuat abstrak, apa aja isinya. Bagaimana caranya mengetik, ngerti. Ya, sampai meninggal juga tidak akan selesai. Kan begitu? Nah, sebelum ornamen itu, aksesoris itu saya jelaskan mengenai latar belakang. Apa yang dimuat dalam latar belakang? Coba, ada yang angkat tangan. Langsung diskusi. Apa muat latar belakang? Coba, guys. Ya. Gambaran umum tentang kasus yang diangkat. Oke, salah satu submateri bisa ya. Tapi itu dalam penelitian empiris. Tanda petik karena bilang kasus ya. Setidaknya itu problema hukum apa ya. Ada lagi yang menambahkan? Ayo ditambah-tambah nanti jadi genep gitu ya. Oh, bantu temannya. Apa yang dimuat dalam latar belakang? Ya silakan. Informasi mengenai substansi permasalahan yang akan dibahas. Ya, masuk. Lagi. Masuk. Tapi nanti dalam bahasa lain seperti apa kan gitu. Lagi siapa ini yang mahasiswi? Apa? Ya. Gambaran umum dan gambaran khusus mengenai topik yang diangkat. Ya mungkin maksudnya benar ya, tapi nanti saya jelaskannya gambaran umum dan gambaran khusus dari berpikir deduktif hal yang umum sampai ke yang khusus atau sebaliknya induktif dari yang khusus ke yang umum ya. Ini kita kan punya nalar logika pikir ya, logika silogisme ya. Silogisme apa yang akan digunakan?
Kita ini kan punya silogisme untuk menyatakan sesuatu ya, dengan pernyataan-pernyataan. Lagi ada? Kalau tidak, latar belakang itu ya pertama ya memaparkan atau menjelaskan tentang problema hukum yang terjadi atau yang ada, yang mau diteliti. Problema hukum yang mau diteliti. Sehingga tentu uraiannya ketika itu problema hukumnya adalah normatif, ia berpikir logika dari umum ke khusus, cara penguraiannya. Tapi kalau itu problema hukumnya adalah empiris, dia menyampaikan data, fakta, kasus, bla 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 bla, lalu kemudian ada hukumnya mengatur seperti ini. Ingat ini, kalau normatif, hukumnya ya, lalu ada kosong, ada tidak jelas, ada berkonflik. Tapi kalau normatif empiris, fakta hukum, case-nya, bla 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 bla, pengaturannya seperti apa. Yang kedua yang harus diisi, tadi kan problema hukum apa yang mau diteliti, itu dijelaskan. Tidak boleh tidak. Penulis harus mampu menggambarkan bahwa ada persoalan hukum normatif. Normatif itu normatifnya yang mana? Kosong, tidak jelas, apa berkonflik. Itu harus diuraikan di pendahuluan. Kalau itu empiris harus dijelaskan bahwa ada persoalan antara norma dalam buku perundang-undangan, kenyataan tidak begitu. Dijelaskan di situ. Tidak boleh tidak, Pak. Kalau itu tidak ada, Anda dicoret oleh pembimbing. Kalau pembimbing sampai menyetujui, pembimbingnya lengah, ya. Nanti di ujiannya kena tembak, ya. Kena tembak. Loh, gimana ini kok permasalahan tidak jelas diteliti? Nggak ada persoalan hukum kok meneliti? Artinya alasan untuk meneliti ada. Jadi mengapa melakukan penelitian sampai membuat proposal? Karena ada latar belakang masalah. Masalahnya adalah masalah normatif atau empiris atau dua-duanya. Namanya juga latar belakang masalah. Karena ada masalah hukum. Ya, masalah hukum itulah yang Anda tulis. Dari bacaan-bacaan yang saudara miliki, makanya tidak mungkin tidak membaca. Hanya merenung doang, tidak mungkin tesisnya selesai. Lalu, mengapa itu diteliti? Kan masih banyak kasus-kasus atau problema hukum lain, tapi kenapa itu? Kenapa itu? Ya, apakah persoalan itu up to date? Apakah itu Anda memang tertarik karena apa ya? Ya, itu. Ini alasan kedua. Mengapa? Karena kan banyak persoalan yang mungkin ada, tapi kenapa Anda itu ditulis? Buktinya ini sama ini beda kan tulisannya, enggak mungkin sama. Kalau sama pasti digugurkan salah satu. Kenapa itu ditulis? Jadi ada argumentasi. Artinya ada ingin mendalami sekaligus menyelesaikan persoalan itu secara normatif atau secara empiris. Ya. Intinya seperti itu latar belakang, dan itu mestinya minimal 7 halaman. Kalau tesis ini mestinya 10 halaman itu. Ya, baru terungkap sampai muncul judulnya. Sehingga pada bagian akhir dari latar belakang itu baru sampai tertarik mengangkat judul dalam penelitian itu adalah bla 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 bla. Nah, dari latar belakang itu jelas yang muncul lebih dulu adalah masalah. Baru tertarik memilih penelitian dengan judul. Kan begitu bagian akhirnya. Ya, bikin skripsi kan gitu. Ya.
oh bla 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 masalahnya begini, problematika begini, lalu saya tertarik meneliti dengan judul bla, kan itu. Nah, sehingga dari situ logikanya bahwa dalam penelitian ilmiah yang muncul pertama adalah permasalahan, ya, bukan judul, bukan judul. Kalau permasalahannya sudah jelas, judulnya bisa diatur seperti apa, bisa dibuat seperti apa, itu, ya. Tapi dalam pembelajaran sering juga ada, Pak judulnya duluan, ya sudahlah, telur sama ayam ya, ya mana duluan ayam, mana duluan telur ya, ya. Begitu, begitu. Tapi secara ilmiah mestinya permasalahan dulu ada, baru membuat judul. Tapi dalam ngetik, judulnya duluan diketik ya, karena di depan dia, ya, ya. Tapi dalam pikiran sudah ada problema itu, sehingga membuat judul itu, kan gitu. Nah, itu latar belakang, ya. Jadi 7 sampai 10 halaman, udah. Catat aja 7 sampai 10 halaman. Nah, kalau tidak salah itu satu halaman sama dengan 500 kata. Ya. 500 kata. Kalau 10 halaman berarti udah 5.000 kata. 5.000 kata. Karena itu dimuat 2 spasi. Kalau jurnal 1 spasi. Ya nanti. Kemudian permasalahan. Permasalahan dimaksudkan adalah rumusan masalah maksudnya. Rumusan masalah itu bisa 2, bisa 3, bisa juga 4. Saya minta enggak usahlah 4 ya, cukup 3 saja ya. 2 juga enggak apa-apa. Tapi kalau 1, ini pertanyaan besar. Ya. Kalau memang betul hanya 1, enggak apa-apa juga. Ya. Jangan dipaksa-paksa menjadi 2 masalah. Ya. Tapi nanti dikoreksi oleh pembimbing, memang jangan dicari-cari lagi, memang begitu masalahnya ya. Gitu ya. 1 tapi panjang mungkin ya. Ya. Ngerti? Jadi rumusan masalah itu caranya gimana? Ini namanya pertanyaan penelitian. Research question, pertanyaan penelitian, research question. Atau dalam ilmu hukum disebut legal research, maksud saya pertanyaan penelitian. Jadi legal questionnya seperti apa, pertanyaan hukumnya seperti apa. Sehingga di sini rumusnya tetap menggunakan rumus ilmiah. Tidak boleh telanjang. Maksud saya telanjang kalimatnya ngangwang kita. Kalau orang ngangwang kita kan seronok ini. Ya. Bisa enggak pakai baju ya, bisa enggak pakai BH gitu ya. Ya. Ini lengkap ini ya. Kalimatnya lengkap. Lengkap itu artinya ada kalimat pertanyaan. Tidak boleh memakai kalimat pernyataan. Tetapi saya katakan beberapa guru besar dalam penelitian normatif diizinkan. Sekali lagi ya, kalau Anda pernah baca buku, dalam penelitian normatif saja ya, diizinkan menulis pertanyaan penelitian dengan pernyataan. Tetapi umumnya dalam metodologi penelitian, ilmu penelitian ini, semua pertanyaan penelitian itu adalah kalimat tanya. Maka awalnya harus didahului dengan mengapakah, bagaimanakah, apakah, kenapa, ya, itu tuh, siapakah, berapa tuh? Siapakah, apakah, bagaimanakah, mengapakah, kenapa, ya, itu di awal kata. Udah, jangan macam-macam ya, ya, pokoknya pilih di antara kata-kata 5 itu, ya.
Tapi biasanya tesis hukum nggak ada apakah pengadilan ini berwenang untuk ya kan gitu kan apakah atau dipakai kata lain bagaimanakah kewenangan ya, kan sama aja apakah kewenangan artinya apa saja kewenangannya tapi kalau pertanyaan lain bagaimana kewenangan ya sama kan maknanya sama bagaimana kewenangan apakah kewenangan pengadilan negeri Denpasar? Bagaimana kewenangan pengadilan negeri Denpasar? Apakah kewenangan notaris PPAT sebagai pembuat akte? Bagaimana kewenangan? Mirip tuh, ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Dan ada lagi tanda tanya. Saya tidak mengharuskan dananya, tidak diisi juga enggak apa-apa karena bunyinya sudah. Tapi bahasa Indonesia yang benar harus diisi. Ya, bahasanya yang benar diisi. Tapi dalam penelitian hukum kadang-kadang dibolehkan nggak diisi ya, gitu. Kita juga sudah tahu apakah pertanyaan itu isi itu belakangnya, ya enggak? Nah itu udah jelas kan? Jadi 2 pertanyaan hukum. Bagaimanakah, mengapakah? Kalau penelitiannya itu penelitian empiris, ya, seringkali menggunakan mengapa. Ya, mengapa? Bagaimana, mengapa itu? Bagaimana efektivitas? Bagaimana penerapan? Bagaimana tanggung jawab? Mengapa penegakan? Mengapa pelaksanaan ini? Faktor-faktor apakah? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan? Ya. Jadi begitu. Kalau penelitian normatif biasanya bagaimana pengaturan? Ya. Bagaimana tanggung jawab hukum ini. Ya. Bagaimana perlindungan hukum? Seperti itu. Udah jelas? Nah sekarang baru ke tujuan. Tujuan penelitian ada 2, tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umum ini berkaitan dengan pengembangan ilmu yang saudara tekuni. Ilmu hukum kenotariatan. Ya. Ilmu hukum bidang kenotariatan. Artinya bahwa penelitian itu dilakukan untuk mendalami sekaligus menelaah. Jadi tidak boleh di tujuan itu ada mengetahui. Ingat nih, untuk mengetahui gitu. Itu di S1. Ingat ini. Tidak ada tujuan misalnya 1, 2, 3 tujuannya untuk mengetahui. Salah. Ya. Untuk menganalisis, untuk mengkaji, ya, begitu, untuk menyelesaikan, gitu ya. Karena ini levelnya di level 8. Maksud saya level S2 ini level 7 ya. Kalau S1 level 6 baru mengetahui. Skripsi ini dibuat untuk mengetahui, mari mengetahui kan. Dan ini S2 masa mengetahui ben, menelaah, menganalisis, gitu ya. Wih serem bahasanya, mengkaji, wih ya, menyelesaikan, ya problem yang ada gitu. Itu ingat ini, jangan ikut mengetahui dicoret nanti ya. Tapi kalau ada pembimbing yang membiarkan itu berarti tidak pernah membaca kerangka kualifikasi pendidikan tinggi. Jadi untuk apa orang kuliah di S1, untuk apa kuliah di S2, untuk apa kuliah di S3. Kalau di S3 nanti saudara menemukan sesuatu baru. Ya. Di samping menemukan, apa lagi? Di S3. Mengkonstruksi. Membuat gitu ya, membuat dia di lengar ya ngai gitu ya.
Karena membuat disuruh sing ada reneng ae, ya. Ya. Dan menemukan yang baru, sama sekali baru, nggak ada orang bikin. Kita temukan gitu. Ya. Makanya kalau ada dokter itu rambutnya masih tebal nih, jangan-jangan banyak nyontek ya. Ya, gitu. Atau ada yang membuatkan deh. Ya. Tapi kalau betul-betul ya nyari dokter beneran ya, bikin sendiri. Wah, keluar keringet terus ya. Ya. Begadang siang malam ya, dan seterusnya, pusing 7 keliling. Tapi kalau membeli tetap tebal rambutnya ya, merekak lagi dia ya. Biasanya merekak ya, gampang gitu ya, gampang loh gini meli ya gitu ya. Angkat sing dawa aja pembimbingnya polosan pembimbing dia gitu. Cek bang salah nasi duang kisah gitu ya, 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 gitu ya. Berangkat gaya gitu, dia susah Gus gitu ya. Cek bang salah ya duang kisah duang pesek cek berangkat gaya gitu. Cek ngidam dosennya neken gitu, boleh tekan gitu. Gitu ya. Jadi itu tujuan khususnya kaitannya dengan saudara kuliah, yaitu persyaratan untuk magister notariat harus membuat tesis. Ya. Kaitkan dengan tujuan saudara membuat itu untuk tamat. Ya. Ya enggak? Untuk tamat. Buat apa juga buat tesis kalau bukan untuk tamat ya. Memangnya semua orang bikin tesis, kecuali yang mau kuliah S2 tamat, bikin tesis. Nah berikut gilirannya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Yang teoritis kembali lagi dikaitkan dengan tujuan penelitian khusus tadi, dikembangkan kepada ilmu hukum. Jadi saudara meneliti judulnya apa dikaitkan dengan perkembangan ilmu. Jadi kan nih penelitian kan notariat, mendukung perkembangan ilmu hukum. Jadi apa yang Anda teliti itu adalah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum.